Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah pada hari ini, hari ke-7 bulan Ramadan, kembali kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan di dalam agama kita. Dan duduknya kita di majelis ilmu, ada satu kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang duduk di majelis ilmu di rumah Allah Azza Jalla. Suatu ketika para sahabat sedang berkumpul di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan menanyakan kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Maka mereka mengatakan, kami duduk untuk mengingat Islam, kebaikan-kebaikan Islam pada kami. Maka Nabi mengulang lagi, demi Allah, apakah betul itu yang membuat kalian duduk? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi, sebetulnya aku tidak bermaksud menuduh kalian yang tidak-tidak, tetapi Jibril datang kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di sisi para malaikat. Nah ini ikhwan, isyarat bahwasanya agungnya, mulianya kedudukan duduk di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di dalam hadis ini bahwasanya Allah ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Nah, pembahasan kita hari ini ikhwan adalah berkaitan dengan bagaimana kita memaknai Ramadan. Ya ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Ramadan ini adalah suatu karunia yang harusnya kita syukuri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ya, kata Allah Azza Jalla, katakanlah wahai Muhammad, hendaklah karena karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Nah, Ramadan termasuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus bergembira, bersukacita, ya, menyambut dan beramal ibadah di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya ada sering kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang semua amalan-amalan di bulan Ramadan dikaitkan dengan imanan wa ihtisaban. Kalau kita perhatikan ikhwan dan wa akhwati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Nah, makna imanan kata para ulama adalah tasdiqan bi annahu haqqun wa ta'atun. Membenarkan bahwasanya ibadah puasa itu adalah benar-benar, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang telah mensyariatkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna ihtisaban kata para ulama adalah talabus thawabi minallahi ta'ala, yaitu mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasumuhu wa yaqumuhu
azimatan, maka dia pun berpuasa dan dia pun salat malam dengan tekad yang kuat, penuh tekad ya, penuh semangat begitu. Ala ma'na ar-raghabati fi thawabihi, yaitu ya bersemangat untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thayyibatan nafsuhu, jiwanya baik ketika melakukan ibadah-ibadah itu, jiwanya lapang. Ya, ghairu mustathqilin li siyamihi wa qiyamihi, tanpa merasa berat untuk berpuasa dan salat malam. Ya, mukhlisan fi dzalika lillahi ta'ala wahda. Ia berharap semua itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, Ramadan ini adalah karunia ya yang harus kita ya bergembira atas semua itu. Baik ikhwan, ada beberapa perkara yang ingin kami sampaikan berkaitan agar bagaimana Ramadan ini menjadi suatu yang bermakna, ya, menjadikan ini suatu optimal. Karena ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, Ramadan ini bisa menjadikan sesuatu kita lebih baik. Bahkan ada suatu hadis yang saya kira sering kita dengar, hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Imam Albani rahimahullahu taala, dari salah seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala an. Ia bercerita bahwasanya dulu ada dua orang laki-laki dari kabilah Bali, suku Bali, ya, datang menghadap Rasulullah SAW, lalu mereka masuk Islam di waktu yang sama. Namun disebutkan wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan, salah satunya semangat bersungguh-sungguh menjalankan Islam daripada yang satu lagi. Ya, maka salah satu dari dua orang ini ustushhida, yang giat dan semangat menjalankan Islam ini mati syahid. Ya, thumma makathal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya, lalu yang satu lagi yang tadi tidak seperti semangat yang pertama itu meninggal setahun kemudian. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu melanjutkan ceritanya. Faraitu fil manami, lalu aku melihat dalam mimpiku, ya, baina ana 'inda babil jannah, aku sedang berada di depan pintu surga. Ya. Fa kharaja khariju minal jannah, maka aku tiba-tiba ada seseorang keluar dari pintu surga, dari dalam surga ada yang keluar. Ya, lalu dia ternyata orang yang terakhir meninggal. Ya. Lalu dia keluar dari pintu surga, lalu ia mengizinkan dan mengambil saudaranya yang dari sesama suku Bali yang meninggal duluan, ya, untuk mengizinkannya dan mengambilnya untuk masuk surga. Artinya yang belakangan meninggal lebih duluan masuk surga daripada yang terakhir. Ya, maka fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lidzalika. Maka Talha menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Maka para sahabat pun terheran-heran dengan mimpi Talha. Kenapa? Karena mereka berpikir kok yang belakangan meninggal duluan masuk surga. Ya, padahal yang giat bersungguh-sungguh menjalankan agama adalah yang pertama dan mati dalam keadaan berjihad, mati syahid. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jibun, ya, apa yang membuatmu heran? Ya, faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhar wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami tidak heran, orang yang lebih dahulu wafat, orang yang paling bersungguh-sungguh, asyaddu ijtihadan, dalam beribadah, kemudian ustusyhida, mati dalam keadaan mati syahid. Tetapi wadakhala hadzal akhiru, mengapa justru orang yang terakhir yang lebih duluan masuk surga sebelumnya daripada orang yang pertama? Ini, maka keheranannya dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Qalu bala, mereka mengatakan benar. Ya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa adraka Ramadan fasamah. Lalu dia menjumpai bulan Ramadan lalu dia berpuasa. Subhanallah. Lihat, wa adraka wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fi sanah. Dan bukankah dia melakukan salat, sujud demikian dalam setahun? Qalu bala, maka mereka mengatakan, ya betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma abadu mimma bainas samai wal ard. Sungguh kedudukan mereka berdua, jaraknya, yakni kedudukannya di hari kiamat, yaitu di surga Allah Azza Jalla, seperti perjalanan jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Hadirin dimulakan Allah Azza Jalla, dari hadis ini kita jadi mengetahui bahwasanya ya, orang yang mendapatkan Ramadan maka mereka adalah orang yang bisa meninggikan derajat dan kedudukannya di hari kiamat kelak nanti. Ya. Maka jika satu Ramadan saja bisa membuat sahabat ini begitu istimewa, didahulukan masuk surga, maka seharusnya ikhwan a'azanillahu ayyakum, dengan banyaknya Ramadan yang telah kita jumpai bisa membuat kita mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak demikian, maka pasti ada yang salah. Ini artinya tidak kita memanfaatkan Ramadan. Ya, ini yang akan kita bahas, bagaimana memanfaatkan waktu-waktu Ramadan kita. Ya, ini artinya tanda Ramadan belum berkualitas, puasa kita belum berkualitas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hari ke-7, ya, mari kita introspeksi diri kita. Apakah salat tarawih kita yang sudah 7 kali, puasa kita yang sudah 7 hari ini, sungguh Al-Quran sudah banyak yang kita baca, sedekah kita sudah banyak, ya, kita sudah berapa kali makan sahur, sudah berapa kali melakukan buka iftar. Apakah semua ini kira-kira ikhwan bisa membuat perbedaan derajat kita di sisi Allah Azza Jalla atau tidak? Itu semua harus kita introspeksi di tengah-tengah perjalanan amal soleh kita ini. Karena Ramadan ini adalah suatu hal yang singkat, ya. Kata Allah Azza Jalla, ayyaman ma'dudat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Allah Ta'ala menyebutkan hari-harinya berbilang. Maknanya Ramadan itu tidak lama. Ya, buktinya rasanya ikhwan, ya, seperti baru kemarin kita mulai puasa kan, ya. Kemarin kita baru ribut-ribut mengenai masalah hisab ru'yah, ya. Walaupun yang lebih tepat adalah ru'yah. Rasanya hari ini kita sudah hari Sabtu aja, Pak. Ya, kita kemarin Sabtu malam melakukan tarawih. Sekarang sudah sepekan kemudian. Cepat sekali. Waktu ini cepat berlalu. Oleh karenanya kita jangan kehilangan kesempatan dan momentum Ramadan ini. Ya. Taib, ada perkara yang saya dapatkan di kitab yang sangat bermanfaat ini. Ya, judulnya adalah Majalisu Ramadanul Imaniyah, ya, Majelis Ramadan Imaniyah, yang ditulis oleh Syekh Adil Ibn Abdul Aziz Al-Juhani. Ya, beliau dalam buku ini menyebutkan di antara ada 5 perkara, kata beliau, khamsatu umurin tu'inuna ala ightinami, ya, Ramadan. Ya, ada 5 perkara yang bisa membantu kita agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Apa saja, ikhwan? Yang pertama adalah istisyaru ahammiyatul musim. Ya, merasakan, ya, pentingnya atau keutamaan bulan ini. Nah, ikhwan a'azanillahu wa iyyakum, tidak boleh kita menyatakan, tidak boleh ada perasaan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi waktu ini secara zahir ya sama.
Ya, sama-sama 24 jam. Bulan Sya'ban, bulan apapun 24 jam, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Sama dari sisi zahirnya. Tapi dari sisi makna berkahnya berbeda. Allah Ta'ala yang menjadikannya waktu-waktunya berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Makna memilih di sini ikhwan adalah Allah Ta'ala memilih di antara hak makhluk-makhluk itu ada yang Ia utamakan, Ia lebih tinggikan derajatnya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti ini waktu ini. Maka harus terasa di hati, Pak. Hadirkan di hati kita perasaan bahwasanya Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang mulia, ya, bulan yang penuh berkah, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita khawatir, Pak, kenapa sih orang tidak bersemangat beramal, tidak bersemangat memanfaatkan kesempatan mereka hidup di bulan Ramadan, adalah karena mereka tidak menghadirkan di hatinya perasaan agung terhadap bulan Ramadan, tidak menghadirkan kemuliaan dan keagungan dan pentingnya bulan Ramadan ini. Maka kalau kita perhatikan ikhwan a'azanillahu wa iyyakum, ya, kata beliau, man arafa ramadhana bi fadlihi wa ayqana bi azamati musimil ghufran wa uluwi manzilatihi alat himmatuhu li ightinamihi. Barang siapa yang mengetahui kedudukan bulan Ramadan, keutamaannya, keagungannya sebagai musim ampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka, dan tingginya kedudukannya di sisi Allah, alat himmatu, maka himmahnya, kemauannya, tekadnya untuk memanfaatkannya juga semakin tinggi. Ya. Wasamat nafsuhu limubadarati sa'atih, maka dia akan terdorong untuk apa? Berlomba-lomba untuk memanfaatkan setiap detik demi detiknya. Ya. Walam yufarrit bilahazatin min lahazati, dia tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan demi kesempatan yang ada padanya. Liyaqinihi bi annahu impatat hadhil ayyam falan tu'awwidaha kanuzud dunya bi asriha. Ya. Maka kalau dia meyakini kalau dia kehilangan waktu-waktunya, maka ia tidak akan bisa digantikan dengan semua harta yang ada di muka bumi ini. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla hendaklah mereka bergembira. Itu semua lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, ya. Harta yang kita kumpulkan ini akan hilang dan fana. Adapun Ramadan adalah kegembiraan yang berkaitan dengan kita gembira karena harta, boleh. Gembira karena anak, gembira karena sesuatu yang dunia, boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi kegembiraan hakiki seorang mukmin adalah kegembiraan yang ada kaitannya dengan kehidupan akhiratnya. Kegembiraan yang berkaitan dengan kehidupan abadi kita di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang kafir, mereka merayakan hari raya, mereka bergembira, tapi gembira mereka adalah dibangun di atas syahwat, nafsu, makan, minum, dan terbatas untuk dunia. Adapun kita bergembira terhadap perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita atau melapangkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak pelak lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah musim kebaikan, musim ketaatan, musim ibadah, musim ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembebasan dari api neraka setiap malam Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita, kalau kita menilai sesuatu, Masya Allah ya ikhwan, kita akan takut kehilangan. Ya, kita kalau punya harta yang kita tahu ini harganya mahal, maka kita akan takut kehilangan. Ya, sebagaimana kita kalau berada di suatu waktu yang terbaik, maka kita akan takut kehilangan waktunya untuk sesuatu perbuatan yang rugi dan sia-sia bagi kita semua. Sama dengan ini ikhwan, kalau ada dalam perkara-perkara dunia, ya, ada yang mengatakan seperti ini, ayo kita berinvestasi Pak. Kalau berinvestasi di bulan ini, di waktu ini, maka kelipatan keuntungannya bisa 10 kali lipat Pak. Tentu kita akan berharap waktu itu.
Nah, bulan Ramadan adalah sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila 700 da'difin. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Hadirin belakang Allah Azza Jalla, ini kesempatan bagi kita yang mau investasi. Ya, tentu kita kalau mau investasi harus berhitung untung rugi investasi kita. Ikhwan dan akhwati fiddin. Maka seorang mukmin investasi terbaiknya adalah akhirat. Ya, bukan dunia. Namun ya inilah mungkin ikhwan, kita ke dunia ini sudah membuat kita terlena, sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat kita abaikan. Bukankah Allah Ta'ala katakan, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Kata Allah Azza Jalla, katakanlah wahai Muhammad, kenikmatan dunia itu sedikit dan kenikmatan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Makanya ya, banyak sekali ya, kita harus ada pengelolaan hati, teman-teman sekalian, ikhwan sekalian. Hati ini harus dikelola. Bagaimana cara menghadirkan agar kita ini bersemangat di bulan Ramadan? Di antara kata Syekh di sini, beliau mengatakan istisyaru ahammiyatu Ramadan. Hendaknya kita berusaha menghadirkan perasaan bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bagaimana cara menghadirkannya? Ya, kita mencari kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita lihat banyak sekali ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, ya. Ini adalah musimul khairat, musim kebaikan-kebaikan. Ayyamul fadl wal rahmat wal barakat, hari-harinya penuh keutamaan, penuh rahmat dan penuh keberkahan. Wa ijabatid da'awat, hari-harinya adalah doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudha'afatil hasanat, dan hari-harinya adalah hari di mana kelipat gandaan pahala diberikan. Ya. Wa jaa'a ramadhanu syahru maghfiratiz dzunubi wal 'itqi minan niran. Ramadan adalah bulan pengampunan dosa-dosa dan pembebasan dari api neraka. Cukuplah kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala menyebutkan satu-satunya bulan yang disebutkan secara zahir di dalam Al-Qur'an adalah bulan Ramadan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, perhatikan, Allah Azza Jalla menyebut nama bulannya, bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian juga ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan yang harus kita hadirkan. Ya, jadi harus ada apa ya Pak ya? Cara, kita harus menemukan cara bagaimana merasakan Ramadan ini berbeda dengan bulan yang lain. Dan ini perlu manajemen hati menurut saya, ya. Di antara caranya adalah menanamkan, memberitahu hati bahwasanya Ramadan ini beda. Apa yang bisa membuat dia berbeda? Kabar dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa saja kabar yang dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan." Kalau Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan-setan akan dibelenggu. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, lihat bagaimana seharusnya kita seorang beriman, ya ikhwan, ya, bersemangat beribadah. Karena Ramadan adalah bulan di mana pintu kebaikan terbuka lebar. Dikondisikan oleh Allah Azza Jalla untuk kita untuk bisa beramal soleh. Dengan cara apa? Allah Ta'ala memberitahukan kita perkara gaib. Ini perkara gaib, bahwasanya di bulan Ramadan ini sejak malam pertama
maka pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla agar apa? Agar memudahkan kita untuk memasukinya. Maka Allah Ta'ala siapkan semua hal yang berkaitan dengan Ramadan ini agar kita bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Di antaranya Allah Ta'ala menjanjikan pahala berlipat ganda. Ikhwan azani Allahu ya iyyakum, umrah di luar bulan Ramadan dan umrah di dalam bulan Ramadan pahalanya berbeda. Umrah di bulan Ramadan kata Nabi SAW, ta'adilu hajjatu ma'i, setara dengan haji, sama dengan pahalanya berhaji bersamaku. Masya Allah ikhwan azani Allahu wa iyyakum. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua dan antum semua diberi Allah Azza wa Jalla kemampuan, diberi Allah kelapangan untuk bisa melaksanakan ziarah ke dua tanah suci ini. Subhanallah ya akhwan. Bersedekah di luar bulan Ramadan dan bersedekah di dalam bulan Ramadan berbeda pahalanya ya akhwan. Tadi saya sebutkan ya, Nabi SAW mengatakan kullu amali ibni Adam yudha'afu. Semua anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amsaliyah, satu kebaikan dengan 10 ila 700 di'fin, kepada 700 kali lipat. Nah, ini berkaitan dengan amalan selain di luar bulan Ramadan. Adapun di dalam bulan Ramadan Nabi khususkan, Allah Ta'ala katakan illa shaum, kecuali puasa. Jadi menunjukkan ikhwan bahwasanya ibadah puasa dan amalan-amalan di dalamnya itu berbeda pahalanya. Yang tadi lagi kalau kita pakai paradigma duniawi ya, kalau ada pemilik, misalnya pemilik pasar begitu ya, atau pemilik usaha, dia katakan ayo Pak kita berusaha di tanggal ini sampai tanggal ini, keuntungannya besar, pembelinya banyak, keuntungan kita banyak. Ini waktu-waktu di mana pembeli banyak itu di sini 5 hari ini, maka tentu keuntungannya bisa 20 kali lipat. Maka Masya Allah Bapak Ibu, tentu kita akan bersemangat mencari investasi di waktu itu. Sayangnya kita hanya bersemangat kalau berkaitan dengan dunia, tidak bersemangat jika berkaitan dengan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya istisyaru ahammiyatul musim. Ini kata Syekh di sini adalah merasakan bagaimana menghadirkan di dalam hati keagungan bulan Ramadan ini. Kemudian juga ya ikhwan, lihat perhatikan Nabi SAW berikan kita kabar gembira tentang banyaknya sebab-sebab pengampunan dosa di dalamnya. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan di antara dosa-dosa di antara kedua Ramadan itu. Itu tentu yang maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Juga Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis amalan-amalan yang bisa menjadi sebab diampuninya dosa kita ikhwah. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Juga Nabi SAW mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Juga Nabi SAW mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, lihat sebab pengampunan. Bahkan ikhwan, Nabi SAW menyebutkan ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lahu. Sungguh celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu ia keluar tidak ada dosanya yang diampuni oleh Allah Azza Jalla. Subhanallah. Inilah musim diskon ya. Kita sebagai pembeli, kalau ada pasar yang menjanjikan diskon besar-besaran tapi hanya di waktu tertentu, tapi hanya sedikit waktunya, katakanlah setengah hari, maka sungguh kita akan memaksimalkan diri, menyiapkan diri untuk menyambut masa diskon ini. Untuk apa? Agar kita bisa memanfaatkannya untuk bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita ikhwan. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan Al-Albani, ragima anfu rajulin, sungguh celaka. Masya Allah ya ikhwan. Nah ini makanya sampai-sampai para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka di bulan mana dia akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga ada
saya ingin menyebutkan tadi ya bahwasanya semua syarat pengampunan dosa tadi, amalan-amalan disebutkan Nabi diikat dengan, ditakyid dengan apa? Imanan wahtisaban, yaitu iman dan ihtisaban. Makna iman di sini adalah tasdiqan, ya, bahwasanya dia membenarkan dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tasdiqan bi annahu haqqun, bahwasanya ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani kewajibannya. Kemudian apa yang dimaksud ihtisaban? Kalau bahasa kita mengharap pahala. Kata beliau adalah orang yang berpuasa atau orang yang sholat dengan penuh harap, ya, thayyibatun nafs. Thayyibatun nafs, ini hatinya lapang, jiwanya nyaman, mood. Ya, kalau bahasa kita mood banget, ya. Ghairu mustasqilin, tidak merasa berat. Ya. Li siyamihi wa qiyamihi. Nah, ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW, mereka yang bisa mendapatkan pahala, mereka yang bisa mendapatkan pengampunan, yang puasanya enggak merasa berat dan enggak merasa lama. Sebagian kita ikhwan baru jam 2 siang udah jam 10 pagi lah ya udah mulai merasa berat. Itu ya Allah, berat banget sih. Ya, saya selalu ngelihat jam berapa sih buka ini Pak? Oh, lama amat gitu ya. Ya, merasa lama puasanya, atau mungkin ketika dia tarawih, ya, mencari imam tarawih yang cepat, yang bisa selesai cepat. Kenapa? Dia sholat tarawih itu tidak nyaman ya. Maka ini tidak diampuni. Mereka yang diampuni adalah, syaratnya diampuni dosanya adalah mereka yang sholat dan puasa di bulan Ramadan dengan apa? Dengan merasa tidak berat melakukannya, lapang jiwanya melakukan semua itu. Nah, di kita Pak, Masya Allah ya. Ya, santri kami, ya, ada beberapa santri kami yang bertugas menjadi imam tarawih di beberapa masjid ya. Ya, saya tanya mereka gimana ya, iya Ustadz ya, tadinya mau setengah juz, tapi kata pengurusnya jangan lama-lama dek. Ya, setengah juz dianggap lama ya, Masya Allah. Ya itu, ya itulah memang ya, iman kita sudah lemah. Jangankan kita ya ikhwan, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, ada beberapa sahabat yang pernah ikut salat qiyamul lail, tahajud sama dia. Ada riwayat menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca 5 surah satu rakaat. Surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Imran, surah An-Nisa itu. Ya, itu satu rakaat ya, 5 juz maksud saya, 5 juz. Itunya. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal, keimanan manusia tidak seperti ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, ketika Rasul masih hidup ya iman manusia masih kuat, tapi ketika Nabi SAW sudah meninggal ya ada penurunan ya. Maka Umar kemudian berinisiatif, ya sudah ya, supaya enggak terlalu lama dibikin rakaatnya lama banyak gitu ya. Supaya apa? Tetap sama waktunya, katakanlah misalnya 3 jam, cuman tidak terlalu lama karena tidak lama berdirinya, ada diselang-selingi dengan salam dan rakaat yang banyak ya, dia menjadi 23 rakaat misalnya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu lama. Nah, lalu kemudian terus menerus sampai sekarang keimanan manusia semakin lemah. Maka ya ada yang 7 menit, 23 rakaat 7 menit, ada yang 10 menit ya. Nah ini. Nah, semua syarat pengampunan dosa itu ikhwan adalah dengan ya kita melakukan amal-amal ibadah itu dengan imanan wahtisaban ya. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang lain yang mungkin bisa menjadikan kita menghadirkan dalam hati keagungan Ramadan ini ikhwah. Ya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Jika malam pertama Ramadan datang, suffidatis syayatin, setan-setan akan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang nakal ya, jin-jin yang besar gitu. Wa gulliqat abwabun nar, pintu neraka akan ditutup. Falam yuftah minha bab, pintunya tidak akan dibuka sama sekali. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha bab, tidak akan ditutup salah satu pintunya. Wa yunadi munadin, nah ini dia ikhwan, akan ada penyeru. Setiap malam ada penyeru yang akan mendatangi orang-orang yang beriman. Apa kata penyeru ini? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang akan berbuat baik. Aqbil ya, aqbil itu artinya apa ya bahasa Indonesianya? Iya, tataplah, semangatlah ya. Semangatlah kalian ya.
Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang yang berbuat dosa, berhenti. Ya. Maka lihat ikhwan, kita fenomena yang kita rasakan ya, kalau setiap malam-malam Ramadan, Masya Allah ya, kita merasa ada suatu kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan ibadah ya. Ya, yang di luar bulan Ramadan rasanya agak sulit untuk melakukannya. Itu apa? Salat tahajud tiap malam. Ya, tahajud di bulan Ramadan namanya salat tarawih, Pak ya. Ya, bayangkan 23 rakaat lagi. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Dan itu bisa kita berjamaah banyak orang, Masya Allah. Apa yang diantaranya adalah ada malaikat yang beri dorongan kepada kita ikhwah. Kemudian biasanya habis tarawih di beberapa masjid ada simaan Al-Quran. Saya nggak tahu di masjid kita ini ada atau tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka baca Quran kadang-kadang sampai jam 11 ikhwah. Jadi santri kami setiap pulang tarawih ya, Hisan itu sampai jam 11, setengah 12 sampai di ma'had. Anak tanya, kenapa lama sekali akhi? Iya Ustaz, habis tarawih saya diminta jamaah untuk menyimak bacaan-bacaan mereka semua. Allahu Akbar. Itu sampai jam 11. Ini apa yang membuat kita bisa spirit seperti ini ikhwah? Di antaranya adalah tadi malaikat bertebaran di muka bumi untuk memberi semangat kepada pelaku-pelaku kebaikan untuk bersemangat. Ya, makanya momentum ini harus kita manfaatkan ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini semua hadis-hadis ini harus kita baca, hayati, renungkan sehingga ada perbedaan, membuat perbedaan perasaan kita di luar bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan. Kalau enggak ada, ya karena ada orang ikhwan wal iyadzubillah, Ramadan enggak ada bedanya dengan di luar bulan Ramadan, enggak puasa, enggak sholat, enggak ada bedanya, muslim loh. Nah, saya dikasih cerita, ada beberapa ikhwan cerita, Ustaz, ada keluarga saya, bahkan orang tuanya enggak puasa, enggak sholat. Jadi Ramadan datang enggak ada bedanya sama sekali. Ya, makanya perlu ini Nabi SAW membaca hadis ini, menyampaikan perkara ini ketika Ramadan pertama kali datang. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Sahabat, telah datang Ramadan nih. Bulan ini bulan berkah dan seterusnya. Agar apa? Kita masuk ke bulan Ramadan ada suatu perasaan yang berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian Nabi kemudian juga ya baghiyasy syarr aqsir, ya pelaku-pelaku dosa biasanya tiarap di bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan, makanya para ulama mengatakan siapa yang tidak bisa memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, maka agak berat memperbaiki dirinya di luar bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini memang disiapkan sebagai musim ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan pun dibelenggu ikhwah, malaikat yang banyak. Jadi setan-setan dibelenggu. Walaupun ada khilaf ulama apa makna suffidatis syayatin. Sebagian ada yang mengatakan dibelenggu memang, tapi dia masih punya kekuatan untuk menggoda anak Adam, tapi kekuatannya lemah. Ya, ada yang mengatakan yang dibelenggu hanya setan-setan yang besar-besar. Seperti tadi kata Nabi, wa maradatul jin, jin-jin yang kelas kakap. Adapun yang kroco-kroco ya masih banyak ya, tapi ya kekuatannya lemah. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya dosa-dosa di bulan Ramadan tidak ada andilnya setan, tapi adalah hawa nafsu kita. Karena nafsu ini diantara sebab yang bisa membuat kita dosa. Kata Nabi dalam doa zikir pagi dan petangnya, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirikihi. Dua sumber dosa adalah hawa nafsu dan pengaruh dari setan. Nah, setan ini sudah di pintu dosa sudah ditutup oleh Allah satu. Pintunya ya, pintu sumbernya dosa ditutup. Yaitu apa? Godaan setan. Yang setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Ya, fa bi izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu, la aghwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semua. Ya. Nah, hadirin belakang Allah Subhanahu, maka ini harus ada ya tadi ya istisyar, ya merasakan, harus menghadirkan, harus ada upaya ini ya, saya ada upaya dari diri kita untuk bagaimana sih supaya ini ada upaya diri sendiri, manajemen diri. Supaya saya mengagungkan bulan ini, caranya gimana? Saya baca, saya rasakan hadis-hadis Nabi tentang ini semua. Nah, hadis ini harusnya sering dibaca dan direnungkan sehingga ada perbedaan cara kita melihat Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Apalagi ikhwah, agak mudah menjadi orang baik di bulan Ramadan karena seluruh lingkungan kita berbuat baik. Kita kalau ke masjid ya akhi, di masjid kami, antara azan dan qomat anak-anak pegang Quran semua, baca Quran setelah mereka berdoa ya.
Saya lihat orang-orang yang datang iseng juga apa yang dia, akhirnya apa? Ambil Quran juga, baca Quran. Lihat pengaruh daripada lingkungan itu sangat menentukan. Kalau kita di luar bulan Ramadan puasa sunnah, aduh beratnya luar biasa ya. Boleh kalau ada undangan makan dari Akhisan, Ustaz besok kita makan-makan, aduh mau tadinya mau puasa berat ini ya. Tapi di bulan Ramadan mau kemana kita? Semua orang puasa, warung-warung tutup. Kita kalau di bulan Ramadan kita katakan orang puasa, kita masih bisa di rumah semua puasa, puasa sunnah maksud saya, kita bisa pergi ke warteg makan. Tapi di bulan Ramadan gak bisa. Semua orang berangkat sholat taraweh, kita jadi gak enak sendirian, akhirnya kita berangkat. Nah ini semua ya menunjukkan ikhwan a'azani Allahu wa iyyakum menghadirkan semua ini kebaikan-kebaikan Ramadan ini, sehingga apalagi ibadah puasanya ya. Puasa Ramadan ini ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah hadisnya panjang ya. Ya Rasulullah, mintakanlah aku kepadaku mati syahid. Kata Nabi, apa ya hadisnya itu, kemenangan dan rampasan perang. Kalau saya tidak salah ya. Akhirnya betul, dia tidak mati syahid, tapi dia pulang dari perang dalam keadaan selamat dan membawa ghanimah. Ya, ghanimah. Kemudian perang lagi, datang lagi sahabat, ya Rasulullah, mintakan aku mati syahid, mintakan kepada Allah agar saya mati syahid. Kata Nabi, sekali lagi saya lupa matan hadis ya, tapi maknanya bahwasanya kata Rasulullah, kemenangan dan rampasan. Sampai 3 kali begitu, dia tidak minta mati syahid. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, orang ini nggak mati syahid maksud saya, ya. Padahal dia sudah minta kepada Nabi mati syahid, tapi dia selamat justru dapat rampasan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, orang ini mengatakan, apakah ada amalan selain itu? Kata Nabi SAW, alaika bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la mithla lahu, karena puasa itu tidak ada yang sama dengan itu. Ya, ini keagungan puasa ya. Makanya kita dapati puasa ini ikhwah sering dijadikan syariat agama sebagai kafarah. Kafarat sumpah berpuasa, melanggar larangan ihram berpuasa. Karena dia memiliki keagungan untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan, mari kita lihat apa lagi yang kedua. Tadi yang pertama ya, jadi bagaimana cara agar Ramadan kita ini bermakna? Kata beliau di sini ada 5 perkara. Perkara pertama adalah merasakan, menghadirkan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, sehingga kita bisa ya, karena tadi kata beliau bagaimana orang yang tahu kemuliaan Ramadan itu akan berbanding dengan cara dia memperlakukan dan memanfaatkan bulan Ramadan itu semua. Sama tadi ya ikhwan, kalau perkara dunia ya, kita tahu ada waktu-waktu di mana musim-musim dagang, di mana dagang melimpah, nah, itu pasti kita manfaatkan dengan baik. Lalu bagaimana dengan keuntungan di akhirat nanti? Taib, yang kedua ya adalah mujahadatun nafs. Ya. Berjihad melawan hawa nafsu. Saya bacakan sedikit perkataan beliau. Kun ala yaqinin anna la wusula ila manazilil abrar wat tana'umi fil jannati daril athhar illa bi mujahadatin nafs. Dzalika anna bainal 'amili wa bainal wusuli ilaiha markabal makarih. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam khuffat, atau dalam riwayat lain hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bil syahawat. Hadis riwayat Muslim. Kata beliau, hendaklah engkau meyakini bahwasanya tidak ada sarana yang bisa menyampaikan kita kepada manazilul abrar, kedudukannya para orang-orang abrar yang berbakti, para orang-orang mulia, orang-orang saleh, yaitu wat tana'umi fil jannati daril athar, dan merasakan kenikmatan di surga, negeri yang suci ya, illa, kecuali tidak lain dan tidak bukan dengan apa? Mujahadatun nafs, dengan bersungguh-sungguh ya, berjihad mengalahkan atau mengelola hawa nafsu. Kenapa? Karena antara seorang yang beramal dan sampainya kita kepada tujuan yaitu surga,
ada perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Seluruh bentuk ketaatan, ibadah, ikhwah adalah perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan perkara yang disenangi oleh syahwat. Nah, ini surga apa? Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan neraka dan surga dikelilingi atau ditutup oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Oleh karenanya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ya. Kita, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan jihad itu ada 3, ada 4, ya, tingkatan. Ya, yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, ini yang paling pokok. Kemudian yang kedua jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga jihad melawan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, yang paling pertama harus kita lakukan adalah berjihad mengalahkan atau mengelola, mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, di bulan Ramadan ini ikhwan, tidak ada, ya, yang bisa kita lakukan, ya, kecuali ibadah-ibadah ini bisa diraih dengan apa? Dengan mengalahkan hawa nafsu ini. Ya. Makanya ini harus ada kesungguhan. Ya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan orang yang mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh dengan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan beri hidayah dan taufik di jalan-jalan kami. Maknanya apa ikhwan? Bahwasanya semua amal ibadah di bulan Ramadan ini ikhwan, ya, bisa kita rasakan dan bisa kita raih kecuali dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah mengendalikan dan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Dan inilah salah satu madrasah Ramadan. Ya, madrasah Ramadan adalah pengendalian diri. Ya, dan seluruh bentuk ketaatan, seperti misalnya Bapak Ibu puasa. Puasa ini adalah tabiatnya jiwa kita ini, tabiat nafsu kita ini mau makan, mau minum, ya, menyenangi syahwat. Ya, makanya puasa itu menjadi syafaat di hari kiamat. Apa kata puasa di depan Allah Azza wa Jalla? Ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'am wasyahawat fasyaffi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegahnya dari makanan dan syahwatnya. Fasyaffi'ni fih, dan jadikanlah aku syafaatnya di hari kiamat ini. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini tips, ya, agar kita Ramadan bermakna harus, ya, pintar atau punya kemampuan mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Makanya bulan Ramadan ini sering disebut dengan bulan kesabaran, syahrus sabar, karena sabar mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ini tabiatnya memerintahkan manusia untuk berbuat buruk. Kata Allah Azza wa Jalla, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak dan memerintahkan kepada keburukan. Naam. Seperti kita salat tarawih ikhwah. Salat tarawih ini Masya Allah berat sekali, jam-jam ngantuk itu, ya. Iya. Di masjid kami 7:30 kalau dimulai. Saya nggak tahu di Ihsan ini jam berapa, akhi? 7:30 juga, ya. Oh, di masjid dekat lagi Muaz bin Jabal itu jam 8. Kalau saya tidak salah, ya, jam 8. Jadi selesai 9:30. Jadi agak berat, ya. Kalau masjid-masjid yang lain kadang-kadang setelah sholat isya langsung tuh. Ya, saya lihat beberapa masjid di sekitar kami jam 8 sudah kelar. Bahkan ada jam 7:40 sudah selesai. Nah, ini semua ikhwan membutuhkan, ya, effort, usaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, jangan sampai ikhwan kita berpuasa tapi nafsu kita tidak terkendali. Apa contohnya ikhwan? Kita berpuasa di siang hari tapi di malam hari, ya, tak terkendali nafsu makan, ya. Jangan baru buka aja udah luar biasa, ya. Bakwan 5, pisang hijau 1 piring, ya. Belum es kolak. Waduh, luar biasa. Ini nafsu jadi nggak bisa, ya. Saya alhamdulillah selama Ramadan ini, kecuali tadi malam, ya, saya diberitahu Syekh, ya akhi, ya Ustadz, jangan makan sebelum tarawih, pasti ngantuk, katanya. Oh gitu, ya. Masya Allah, betul. Saya hanya makan kurma, makan minum teh semua.
Jadi pada saat tarawih itu kayaknya Masya Allah enak. Ya sama persis waktu kita itikaf. Kalau itikaf di bulan Ramadan ya akhi, rata-rata jamaah yang di dalam masjid ya, itu nggak keluar cari makan kalau sudah selesai sholat maghrib. Kenapa? Kalau keluar itu pulang susah, karena pasti sudah penuh, ditutup oleh askar. Keluarnya aja antri, terus belum cari makannya, antri di mana-mana warung makan. Jadi kadang-kadang jam 9 baru selesai udah tutup masjid. Sehingga ya udah kita makan kurma, zam-zam, subhanallah. Itu bisa bertahan jam 11 malam mengikuti taraweh ya. Nah ini saya bilang mengelola hawa nafsu bulan Ramadan ini luar biasa ya. Nah kecuali tadi malam karena ada nasi kebuli, wah nggak enak ya. Ada ikhwan yang Ustadz ini ada nasi kebuli, saya makan lah, lumayan kenyang. Waduh, rakaat ke-8 itu udah begini-gini rasanya ya. Nah ini semua ikhwan, jadi gimana kita mau harus menyedikitkan makan memang. Jangan sampai kita ini ikhwan tidak ada bedanya. Makan siang itu dipindah ke makan malam. Jadi sarapan, makan siang dan makan malam itu direpel, dijamak di waktu malam, sehingga waduh ya berat untuk pergi salat tarawih. Apalagi kalau salat tarawihnya lama di sana katanya. Aduh. Nah, jadi ini semua ya ikhwan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut akan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan nafsunya. Ya, makanya nafsu disebut dengan hawa. Hawa itu menggelincirkan, ya, menjatuhkan. Nafs ini sebetulnya ikhwan sesuatu yang netral. Ya ini tabiat, digunakan untuk apa? Supaya hidup kita ini bisa eksis di muka bumi ini. Kalau nggak ada nafsu makan, gimana kita mau hidup? Kalau nggak ada nafsu terhadap istri, gimana mau punya anak? Kehidupan kita tidak akan ada penerusnya. Namun kalau diikuti, kata Imam Ibnu Qayyim, disebut dengan hawa nafsu karena diikuti, ya. Jadi asalnya nafsu ini netral. Namun di dalam Al-Quran selalu dalam pengertian jelek. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang mengikutinya maka dia akan terbawa kepada keburukan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu juga nafsu yang lain ya, nafsu belanja ya. Ya kita kalau 10 Ramadan ya, 10 hari terakhir Ramadan justru belanja kita luar biasa. Ya, apalagi udah dapat THR ya udah ya. Ya, hilang tuh tarawih semua ya, bahkan sebagian orang sudah nggak puasa. Nah ini semua ikhwan ya, pengendalian hawa nafsu ini adalah bulan kesabaran. Jadi memang harus bersungguh-sungguh kalau mau betul-betul memanfaatkan Ramadan. Ya akhi, surga ini tidak dengan rehat. Kata Nabi SAW, inna sil'atallahi la ghaliyah, sungguhnya barang dagangan Allah ini mahal. Dan itu harus diraih dengan sabar. Sabar apa? Mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya kalau kita perhatikan Allah Azza wa Jalla seringkali mensifati penduduk surga dengan sabar ya. Apa contohnya? Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Kata Allah dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala membalas mereka atas kesabarannya. Nah, juga disebutkan dalam ayat ya, para malaikat memberi selamat kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma aqbad dar. Selamat bagi kalian, kata malaikat, bima sabartum, atas kesabaran kalian. Maka semua ya ikhwan, tujuan-tujuan yang mulia yaitu surga Allah Azza wa Jalla tidak bisa diraih dengan rehat badan, rehat nafsu, karena nafsu ini selalu mau istirahat. Itu tabiatnya nafsu. Tabiat nafsu tuhibbur rahah, senangnya malas-malasan. Ya maka harus dipaksa. Ya, makanya setan sering menjadikan nafsu ini sebagai kuda tunggangan. Ya, kuda tunggangan. Naam. Baik, ikhwan a'azani Allahu wa iyyakum. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua ikhwan. Jadi apa tadi? Syahrus sabr. Ya, dan kita dapati sabar itu di dalam Al-Qur'an. Ya Allah Ta'ala menggunakan lafaz bila hisab. Ya, tanpa bighairi hisab. Innamas sabiruna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu balasannya tanpa batas.
Ya, sebagaimana Nabi juga mengatakan puasa itu tidak ada unlimited, karena Allah katakan ana ajzibih, aku yang memberi balasan. Nah, ini sama ya. Kalau dalam hadis Nabi Allah Ta'ala mengatakan aku yang membalasnya, bukan dengan 7 kali lipat, bukan 10 kali lipat, bukan. Sama dengan ini Allah Ta'ala katakan orang yang sabar, dan puasa adalah pelajaran kesabaran, Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, maka ini ya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa ada hitung-hitungan ya. Juga Allah Ta'ala berfirman, ikhwan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Qala al-Imam Mujahid rahimahullah, as-sabru di sini mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Wasilahnya, pertolongannya adalah dengan sabar. Kata Imam Mujahid, sabar di sini adalah as-saum. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan as-saumu ya, saumu syahrus sabri, berpuasa di bulan kesabaran ya. Itu maksudnya bulan Ramadan. Ya, itu maksudnya bulan Ramadan. Fasyahrus sabr huwa syahrul Ramadan. Kemudian faja'a as-saumu was-salatu ala hadzal qawli fil ayat mutanasib. Kata beliau, Allah Ta'ala menggandengkan dua ini, as-salah was-sabr, karena dia memiliki hubungan yang erat, kaitan yang erat, mutanasiban. Fi anna as-siyama yamna'u minasyahawati wa yuzahhidu fid dunya. Karena salat itu mencegah kita dari syahwat kita dan membuat kita ini di dunia ini zuhud. Zuhud itu artinya apa sih, ikhwan? Mendahulukan akhirat dibanding dunia. Itu zuhud ya. Itulah puasa. Makanya Nabi mengatakan puasa itu dua kegembiraan, gembira di waktu berbuka dan gembira di akhirat. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita bahwasanya yang di sana lebih enak daripada di sini. Itulah makna zuhud. Zuhud itu artinya apa yang ada di sisi Allah itu lebih mulia dibanding apa yang di tanganmu, sehingga engkau rela membuang yang ada di tanganmu demi yang ada di sisi Allah. Itulah zuhud. Ya, itu makna ibadah hati ya, meyakini bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Istilahnya ikhwan, batu gunung yang ada di tangan dilempar demi untuk batu permata. Nah, adapun orang yang cinta dunia akhirat, itulah orang yang membuang permata lalu demi untuk batu gunung. Nah, itu. Nah, adapun salat, nah ini ya, di mana kenapa Allah menggandengkan as-shalah was-sabr? Ya. Jadi tadi as-saum adalah as-sabr, as-sabr adalah saum. Was-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adapun salat disebutkan mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa yuqra'u fiha al-Qur'anul ladzi yudzakirul akhirah. Dan di dalam salat dibacakan Al-Quran yang di dalamnya kita diingatkan tentang akhirat. Jadi di situ, jadi salat dan sabar. Salat mencegah kita perbuatan keji dan mungkar, ya. Kalau tadi puasa mencegah syahwat kita, ini sama. Kemudian kesamaan lain adalah kalau kita salat kita dibacakan ayat-ayat yang di dalamnya kita diingatkan tentang akhirat. Nah, adapun puasa mengingatkan kita juga dengan akhirat. Kenapa? Kenikmatan di akhirat yang akan menjadi tujuan kita. Maka wa ramadhanu yashmulus sabra was-salah ma'am aidan. Adapun bulan Ramadan digandengkanlah sabar dan salat ini. Di puasa di hari, di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita salat. Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan. Dua perkara ini digandengkan Allah menjadi sebab wasilah pertolongan Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Fa fihi al-iktsaru minas salati wad-du'a wal-ibtihali ila Allah Ta'ala. Karena di dalam salat dan di dalam puasa ya Allah Ta'ala memerintahkan kita memperbanyak di bulan Ramadan. Maksud kami di bulan Ramadan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak salat, memperbanyak doa, dan memperbanyak kita untuk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Taib. Kemudian juga ini masih jihad nafsu ya ikhwan. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan al-mu'minu yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsi. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan mukmin mengumpulkan di bulan Ramadan dua jihad untuk dirinya. Jihadun bin nahari ala siyam, jihad di siang hari dengan berpuasa.
wa jihadun bil laili 'alal qiyam, dan jihad di waktu malam dengan salat malam. Dan ini semuanya butuh mujahadatun nafs ya ikhwan. Dua amalan terbaik di bulan Ramadan apa Pak? Puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Dua-duanya kata para ulama adalah pondasinya adalah mujahadatun nafs, bersabar, bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu kita. Faman jama'a baina hadainil jihadaini, siapa yang mengumpulkan dua jenis jihad ini, wa waffa bihuquqihima, dan dia menunaikan hak-hak keduanya, yakni berpuasa dengan benar, salat malam dengan benar, imanan wa ihtisaban, ya, wa sabara alaihima wa wuffiya ajruhu bighairi hisab, maka dia akan dibalas pahalanya dengan tanpa batas. Naam. Taib, kita lanjut ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, adalah yang ketiga. Yang ketiga ikhwan, kata Syekh di sini apa tadi itu? Al-mu'inatu ala ightinami Ramadan, yang membantu kita agar bisa memanfaatkan Ramadan adalah al-hirsu alal bi'ati as-salihati al-mu'inatu ala ta'ah, yaitu bersemangat mencari lingkungan yang baik yang membantu kita untuk ketaatan. Nah, ya ini ikhwan ya, kalau kita tinggal di rumah atau tempat yang masya Allah ya ikhwah, semuanya bersemangat maksakan Ramadan, ya kita akan semangat. Itu sebabnya ikhwan, ada seorang jamaah yang saya kenal baik ya, dia selalu Ramadan ingin di Mekah. Ada jamaah begitu. Saya tanya kenapa Pak? Kalau Ustaz, kalau Indonesia susah Ustaz. Ya, belum THR, belum ini, belum itu, susah. Saya ingin fokus. Jadi setiap hari, setiap tahun dia itikaf di Masjidil Haram Pak. Kenapa? Dia ingin mencari lingkungan yang baik. Di Mekah semua orang pergi ke masjid. Kita kalau pergi umrah 5 orang di dalam hotel, di kamar ya. Jam 2 malam itu kita bangun, jam 3 malam itu kita bangun, semua tempat tidur udah kosong. Ditanya, di mana antum akhi? Ana udah di masjid Ustaz. Udah di masjid semua ini. Lah kita malu kalau itu. Coba kalau semua jam 7 pagi bangun Pak, ya kita nggak semangat gitu. Ya, mereka berdoa, yuk tawaf yuk. Semua itu ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi memanfaatkan Ramadannya atau tidak ikhwan, ya azani Allah wa yakum. Sampai-sampai ada yang saya kenal seorang ikhwan tinggalnya di Depok. Itu setiap Ramadan nyewa apartemen di Kalibata City. Ada kita punya masjid di situ, namanya Masjid Nurullah. Saya mengisi kajian tetap di sana sudah mungkin sekitar 7 sampai 8 tahun ya. Nah, ada ikhwan-ikhwan itu, kenapa antum ini? Dia bilang, Ustaz, di tempat kami di Depok nggak kondusif. Jadi setiap Ramadan dia pindah karena di masjid itu ada itikafnya, ada kajiannya. Jadi dia ingin fokus. Ya dia sewa persis di atas apartemen itu. Nah, ini harus ada upaya ikhwan menciptakan lingkungan yang bisa mendukung kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Ya, tapi kalau kita tinggal lingkungan ya hari ke-20 udah mulai sibuk mencari baju baru, sibuk ini, sibuk itu, ya kita akan terpengaruh. Ya. Ya, makanya 10 hari terakhir ada sunnah i'tikaf. Supaya kita ini i'tikaf itu harus qat'ul alaqah ma'al makhluk. Apa pengertian i'tikaf? Qat'ul alaqah, memotong semua hubungan dengan makhluk. Fokus di masjid ya. Kemarin saya kemana ya, ke masjid mana ya, ada orang dia bilang, Ustaz, kita kalau i'tikaf di sini banyak yang pasang tenda. Loh, betul-betul kayak tenda, mereka pasang tenda di luar masjid tapinya. Ya, jadi ada 5-6 tenda katanya. Sama anaknya di situ tidur. Ya, Nabi SAW juga bikin tenda tapi dalam masjid. Nah, ini ada tenda. Oh ya, di mana kemarinnya? Di Ciang sana kalau salah. Ustaz, ini masjid kita ini kalau i'tikaf ada 5-6 tenda di sini di luar masjid. Subhanallah ya akhi, betul-betul fokus. Nah, ini ya falbi'atu hiyal mahdanul mu'in. Dia adalah perkara yang bisa membantu kita untuk memanfaatkan Ramadan. Wal amilul qawiyyul lati ya'khudhu biyadi kulli ragibin fil amali salih. Dan orang-orang yang beramal ya, dia akan bersemangat mencari kebaikan di bulan Ramadan. Walaqad hathallahu rasulahu wa huwal muayyadu bil wahyi minas sama'.
Dan Rasulullah SAW dianjurkan, padahal beliau ditolong oleh Allah dengan wahyu dari langit, ala luzumi suhbati ahli khair. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk melazimi orang-orang yang ahlul khair, wal julusu ma'ahum, dan duduk bersama mereka, wal julusi ma'ahum. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ishyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah Ta'ala katakan, wahai Muhammad, sabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang, yang mereka hanya berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka hanya karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Wallahu a'lam. Saya tidak salah, asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah SAW suatu ketika di Makkah di awal-awal, ya, belum hijrah, berkumpul bersama beberapa sahabat. Dan kita tahu sahabat-sahabat yang masuk Islam di waktu Makkah adalah banyak di antara mereka miskin-miskin. Ada Abdullah bin Mas'ud, seorang penggembala kambing, ada Bilal, ya, ada Khabbab ibn al-Arat, ya, banyak di antara mereka miskin, budak, ya. Maka ketika orang Quraisy datang, mereka memerintahkan Nabi untuk mengusir orang-orang itu. Ya, hampir saja Nabi melakukannya, kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Kata Allah, jangan usir. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama mereka. Mereka ini orang-orang baik. Mereka ini berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Semua itu mereka lakukan adalah untuk mencari wajah Allah. Jangan engkau berpaling dari mereka hanya gara-gara dunia yang kau inginkan. Nah, kalau Rasulullah SAW saja, ya ikhwan, diperintahkan Allah untuk mencari teman yang baik, padahal beliau adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, lalu siapa kita? Kita lebih utama, ikhwan, untuk bisa mencari lingkungan yang terbaik ini. Ya. Dan kalau perintah ini turun di waktu itu, di zaman itu, ya, di mana keadaan tidak separah kita sekarang, kan ada WhatsApp, ada TikTok, ada Facebook, ya, mudah untuk melakukan interaksi dengan manusia, ya, dengan segala macam watak dan tipe manusia berinteraksi dengan kita, ya, ada Twitter, macam-macam, ya. Maka tentu, ya ikhwan, zaman ini lebih kita butuhkan untuk mencari teman-teman atau sahabat-sahabat yang bisa membantu kita untuk taat di bulan Ramadan ini. Naam, akhirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya, ya, pengaruh teman ini, bahkan ada sebuah faedah yang saya dapatkan dari hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya penggembala kambing dan penggembala penggembala onta itu memiliki watak yang berbeda. Ya, kata Nabi SAW, apa itu, ya? Was-sakinatu 'inda ahlil ghanam, ya. Ketenangan milik penggembala kambing. Al-fakhru, ya, al-fakhru wal khuyala 'inda al-faddadina 'inda ahlil bil, ya. Oh, kama qala, ya, kata Nabi SAW, kesombongan dan kecongkakan milik penggembala onta. Adapun penggembala sapi, mereka memiliki ketenangan. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, akhwan, lihat betapa interaksi manusia dengan hewan sekalipun itu mempengaruhi watak kita. Ya, padahal kambing hanya bisa mengembek, Pak, bek gitu. Tapi luar biasa bisa pengaruhi. Kambing ini punya sifat tenang, kata para ulama. Ya, makanya para nabi dan rasul, ma ba'atsan nabiyyu qattun illa waqad ruyal ghanam. Ya, tidaklah Nabi SAW diutus, kata Nabi, kecuali pernah menggembalakan kambing. Ya, adapun onta keras, ya, saya sendiri lihat onta itu keras sekali, ya. Maka bisa mempengaruhi watak. Lalu bagaimana dengan bergaul dengan manusia yang bisa berbicara? Kalau kambing hanya mengembek, onta bisa bersuara, itu bisa mempengaruhi watak orang yang berinteraksi dengannya. Tentu kita manusia lebih, ya, utama untuk berhati-hati terhadap perkara pergaulan ini. Taib, ini ikhwan a'azanillahu wa iyyakum. Yang keempat, perkara yang bisa membantu kita, ya, adalah
ma'rifatu qadrus sawabi, ma'rifatu qadris sawabi, mengetahui apa qadrus sawab apa ya? Kadar pahala. Mengetahui pengetahuan tentang kadar pahala yang kita dapatkan. Ya. Maka ya ikhwan a'azanillahu yakum, ini manusia ini tabiatnya ya senang diiming-imingi ya ikhwah. Ya. Sebagaimana anak kecil ya, ini tabiat kita ini suka diiming-iming. Ya. Maka barang siapa yang mengetahui dengan baik bagaimana ya pahala atau balasan yang kita terima nanti di akhirat nanti, maka itu akan berbanding dengan jiwa kita merasa termotivasi, ruh kita ini semangat untuk mencapai derajat itu. Itulah pentingnya cita-cita, itu maksud saya begitu. Cita-cita harus digantung setinggi langit sehingga cita itu menjadi harapan kita, hope. Itu sebabnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat yang pertama kali turun adalah ayat-ayat suratun mufassal, surah-surah pendek, fiha dzikrun nari wal jannah. Di dalamnya Allah taala menyebutkan tentang surga dan neraka. Di antaranya adalah agar membimbing jiwa kita, ruhani kita agar menginginkan surga itu. Ya. Makanya ikhwan a'azanillahu wa iyyakum, ya saking kuatnya keyakinan para sahabat tentang surga dan neraka, itu ada hadis, ada doa yang disebutkan Nabi SAW ya ikhwan, kalau nggak salah itu menjadi salah satu doa iftitah yang dibaca Nabi ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna Allahumma antal haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Itu ya Rabb, surga itu hak, neraka itu adalah hak, itu benar adanya ya. Itu untuk apa? Memotivasi jiwa kita untuk bersemangat meraih surga. Maka Nabi menyebutkan ya, ini bocoran dari Nabi kita yang mulia SAW. Nanti kalau penduduk surga masuk surga, yunadi munadin, akan ada penyeru berkata kepada mereka. Apa seruan itu? Ya, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Sesungguhnya kalian di surga ini hidup selama-lamanya, tidak akan bakal mati. Subhanallah, coba lihat kehidupan yang benar itu ya. Makanya Nabi mengatakan la aisha illa aishal akhirah, itu tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa? Kehidupan dunia bukan kehidupan, karena bakal mati ya. Kemudian yang kedua apa ya? Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan sehat, tidak bakal sakit. Ya, di dunia ini ikhwah, masyaallah ya, seumur-umur saya ini kena hujan dikit udah aduh ya. Saya kalau kemana-mana bawa minyak angin, minyak gosok ya, apalagi kalau umroh itu ya bawa obat banyak macam. Terutama Pak Bagio, udah umur berapa Pak Bagio Pak? 60 nggih Pak, Masya Allah. Ya ada aja Pak ya, kalau sudah capek dikit udah encok ya, itulah. Tapi di surga kita nggak bakalan sakit. Kemudian yang ketiga apa ya, saya lupa. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan sehat, kalian akan muda, tidak bakal tua. Ya. Kemudian ada 5, saya lupa ya, satu lagi, wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan merasa bahagia dan tidak bakal susah, gulana, gundal, sedih, tidak ada. Ya, di dunia ini ya rasa senangnya jarang-jarang ya. Yang banyak adalah ya berita minyak goreng susah, pertamax naik, wah apa-apalah ya. Itulah dunia, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa? Mihanuz zamani ya'tika la tanqadi wa sururuha ya'tika ya'kal a'yad. Ya, penderitaan dunia itu silih berganti datang. Ya, dan adapun rasa senangnya datang seperti datangnya hari raya saja, kan? Sekali-kali. Nah, oleh karenanya ikhwan, jadi pengetahuan tentang surga, tentang balasan ya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, ini akan membuat jiwa kita termotivasi untuk melakukan itu. Tadi itu saya bilang, kita kalau masalah dunia, kalau disebutkan angka target, wah luar biasa. Pak, dagang di waktu ini, Pak, dagang di pinggir jalan ini, Pak, itu keuntungnya 5 kali lipat. Kalau dagang di belakang sini, Pak, cuma sekali lipat. Kita semangat dong cari tempat di depan. Ya, maka demikian juga jiwa kita, ya, jika kita mengetahui semua hal-hal yang sawab ya, apalagi tentang puasa tadi Pak,
semuanya dilipat gandakan kecuali puasa. Ya. Ya, ibarat orang kerja semua dikasih, kamu sehari 50.000 ya, kamu 30.000 ya. Nah kalau ada satu orang, kamu nanti saya akan ngasih, gampang nanti. Wow, itu pasti gede ya. Ya, artinya hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang itu semua. Makanya ikhwan a'azani Allahu wa yakum, dan ini butuh ilmu semuanya, karena masalah pahala ini adalah perkara gaib. Ya, tidak seperti banyak orang yang mengada-ada. Barang siapa melakukan amalan ini, apa itu, kadang-kadang luar biasa ya, 70 tahun dosanya diampuni, 7 turunan anaknya, waduh luar biasa. Nah, masalah pahala ini adalah perkara gaib yang tidak bisa kita datangkan, tetapkan kecuali dengan dalil yang sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya kata Nabi SAW, man shama yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah azza jalla, ab'adallahu, Allah Ta'ala akan menjauhkan dia dari neraka sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah ya. Ini kemudian juga apa lagi tentang amalan Ramadan ini ya, ya itu tadi malam Lailatul Qadar sampai disebutkan angkanya 1000 bulan ya ikhwan. Ya, saya tidak tahu 1000 bulan itu berapa tahun sih, berapa tahun akhi, 1000 bulan itu berapa tahun sih? 83 Pak. Sudah pakai kalkulator ya? Pernah dihitung ya? Oh iya iya. Ya harus kita konkretkan, karena ini membuat kita termotivasi. Ya sama. Saya suka kalau memberi manasik umroh atau haji, saya suka suruh hitung, Pak, satu salat di Masjid Haram sama dengan 100.000. Nah, ada yang pernah hitung tuh, berarti kalau 5 kali salat berarti 500.000. Ada yang pernah menghitung, Pak, itu kalau dipakai di Indonesia itu sampai kira-kira 40 tahun ya. 500.000 tuh Pak, Masya Allah, itu 40 tahun ya. Makanya sebagian jamaah kita kalau pulang dari haji, aku gak usah sholat, udah banyak tabunganku, itu salah. Maksud saya ini menggembirakan, angka-angka seperti ini harus kita ya menggembirakan hati umat, datang dari Nabi SAW. Makanya saya suka kalkulator, coba Pak hitung Pak, 100.000 itu berapa sih, berapa tahun itu dipakai. Jadi yang kita cuma satu hari sholat di sana, itu bisa puluhan tahun di Indonesia. Supaya apa? Jangan sampai jamaah itu suka kalau sholat di Masjidil Haram nyangkut terus di ya apa? Nyangkut di toko kurma. Ya, kadang-kadang kalau hari pertama aja rajin, hari kedua masih rajin, hari ketiga udah Ustaz, saya nggak bisa sholat di dalam masjid karena banyak belanjaan. Kenapa? Habis belanja Ustaz nggak boleh sama askar. Lah iyalah Pak, ya. Sayang ini, makanya saya suka, Pak hitung ini Pak. Bapak cuma satu kali sholat di sini Pak, puluhan tahun di daerah di Zamrud ini, apa ini? Iya. Puluhan tahun kita sholat di sana cuma satu hari. Oh iya ya Ustaz. Sama dulu ya, kisah ayah beliau, saya pernah bawa umrah waktu Ramadan ya. Nah ada di antara mereka ketika mau sholat taraweh siangnya tuh kan Ramadan ya, ada yang ngajakin, ayo Pak kita makan Pak, makan-makan di Jeddah. Waduh, sholat taraweh atau makan-makan di Jeddah. Terus nanya ke saya, gimana Ustaz? Ya Pak jangan Pak, kita belum tentu bisa ke Mekah lagi. Betul Pak, 2 tahun kita nggak ke Mekah, itu terakhir saya umrah tuh. Kita belum tentu nih di sholat tarawih di sini nggak sama dengan sholat di Indonesia Pak. 100.000. Oh iya ya Ustaz. Yaudah nggak usah dah, batalin, kita mau nggak usah. Kalau makan-makan bisa di mana aja. Kalau ini sholat tarawih, subhanallah, saya kasih angka 100.000 Pak. Masya Allah, mereka mengatakan ya Ustaz kita nggak jadi, pengen yang 100.000 ini. Nah yang maksud saya ya ikhwan, angka-angka seperti ini hendaknya kita selalu bahagiakan hati kita dengan ini semua. Dan ini saya tadi sampaikan bahwasanya orang mukmin selalu bahagia dengan seperti ini. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Seluruh kebahagiaannya orang beriman berkaitan dengan akhirat. Seluruh kebahagiaannya orang-orang kafir berkaitan dengan dunia saja. Itu bedanya. Kita hari raya makan-makan, minum, bersenang-senang, tapi diawali dengan sholat, disertai dengan takbir, ya kan? Untuk apa? Agar kita tahu bahwasanya kegembiraan kita adalah kegembiraan di atas ruhaniyah. Alasan-alasan ruhani itu alasan di kebahagiaan kita di akhirat nanti. Nah, taib. Selanjutnya ikhwan, terakhir adalah apa yang bisa membuat kita juga bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik ikhwan adalah an-niyatul jazimah, niat yang kuat
wal azimatul jaddah, tekad yang kuat, tekad yang bersungguh-sungguh, wasidqu fit talab, jujur dalam meminta. Litakun ya indana niyatul jazimah fi iqtinamil musim bisidqin wa azimatin. Ya. Fallahu yuhibbut ta'at wa ahlaha wa yusibahum ala niyatihim allati fiha maradih. Fal nuhsinun niyah wal nusdiqul azm bidzalika. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita berdasarkan kekuatan niat kita, tekad kita. Ya ikhwan, hendaklah kita betul-betul bersungguh-sungguh, bertekad kuat untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka seberapa besar niatmu, sebesar itulah taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita ini kadang-kadang nggak jujur, kita hanya berpuasa, melakukan amalia Ramadan berdasarkan musim, berdasarkan ritual, adat. Orang lain tarawih, kita tarawih. Maka harus ada, kata beliau, harus ada tekad yang kuat. Seluruh, kata Imam Ibnu Qayyim, seluruh target yang mulia tidak bisa dicapai kecuali dengan tekad yang kuat dan kejujuran niat. Makanya ada kisah ketika perang Tabuk, ya, ada sebagian orang di Madinah yang tertinggal tidak ikut perang Tabuk. Ya, kata Allah Azza Jalla, karena mereka tidak punya niat yang baik. Lalu Allah Ta'ala lemahkan semangat mereka untuk berperang. Lalu mereka tertinggal dan tidak ikut perang. Lalu Allah Ta'ala tutup pintu perang bagi mereka selama-lamanya. Kata Allah, walau aradul khuruja la a'uddu lahu 'uddah walakin karihallahum ba'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Ketika kata Allah Azza Jalla, kalau saja ada niat yang baik dari mereka, tentu mereka punya persiapan yang baik. Tapi karena Allah tidak ada melihat tekad yang kuat pada mereka, apa kata Allah? Allah enggak suka mereka berangkat. Fathabbatahum, Allah lemahkan semangat mereka. Maka jangan-jangan kita juga begitu, ikhwah. Wal iyadzu billah, ada sebagian kita masuk Ramadan enggak punya niat, enggak punya tekad, enggak punya semangat untuk beribadah. Bisa jadi karena Allah melihat di hati kita tidak ada tekad yang kuat, tidak ada kejujuran untuk mau melakukan kebaikan dengan baik. Ya, maka ikhwan, hendaknya kita perhatikan betul bahwasanya ya seluruh ya kebaikan ya hendaknya kita memulai dengan ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqud doa, jujur dalam berdoa. Ya, jujur dalam meminta, betul-betul dari hati. Ya. Nabi SAW mengatakan, agak lupa hadisnya ikhwan, tapi kira-kira maknanya, man za'alallahu syuhada, kalau saya tidak salah, barang siapa yang berdoa minta mati syahid, ya, bisidqin, nah dengan jujur, ya, kata Nabi, ballaghallahu manazilash syuhada wa imma fi firashi, maka Allah Ta'ala akan menyampaikannya kepada pahala mati syahid walaupun asalnya dia mati di atas kasurnya. Yang penting dia meminta dengan jujur. Ya, dia berdoa dengan jujur, ikhwan. Maka hendaknya kita ikhwan, ya, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di bulan-bulan ini sekarang mumpung hari ke-7, akhi. Ya, bagaimana, apakah 7 hari puasa kita ini, 7 hari tarawih kita ini sudah memiliki pengaruh yang baik untuk ketaatan kita? Maka berdoa mumpung masih ada 23 hari ke depan. Ya, apa berdoa jujur minta kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, minta kepada Allah agar membukakan kita taufik agar bisa beribadah, melakukan berbagai macam amal soleh. Ya, minta kepada Allah agar kita diberi rezeki berupa apa? Memanfaatkan musim-musim kebaikan ini setiap detik demi detiknya. Minta taufik kepada Allah Subhanahu, dan mintalah dengan jujur, dengan niat yang baik dan kejujuran hati. Maka Allah Ta'ala akan ya menyampaikan kepada itu. Nah, itu yang 5 tadi, ikhwan. Nah, kemudian ada beberapa tips yang lain selain 5 tadi, ada di kitab yang lain juga ada. Yang pertama adalah al-wuluju fihi birifqi hatta la tamulun nufus. Jadi hendaklah kita pelan-pelan dalam beramal, ya, agar jiwa kita ini tidak mudah cepat bosan, ya ikhwan. Ada orang, ya akhi, Ramadan langsung 2 juz setiap hari. Ya, pokoknya hari pertama 3 juz, pelan-pelan. Jiwa ini tabiatnya suka bosan. Ya, hari pertama Ramadan 43 rakaat langsung. Wah, Ustaz 43. Ya, baru-baru ini ada viral lagi ya, ahisan ya.
Ya, 8 jam 30 juz. Masya Allah, itu luar biasa ya. Ya, sampai jam 3 subuh. Ya, tapi bacaannya. Nah, gimana coba itu? Hati ini kalau dipaksakan ya, makanya pelan-pelan kita ikhwah. Ya. Ya, jadi jiwa ini butuh ya, makanya sebetulnya kalau kita sudah puasa Sya'ban, ya, saya dan para santri kemarin alhamdulillah. Kita santri ini hampir tiap bulan Senin Kamis. Nah, di bulan Sya'ban kemarin hampir separuhnya kita puasa tiap hari. Ya, tiap hari kita puasa itu 15 hari. Nah, alhamdulillah saya lihat anak-anak enggak ada yang lemes. Karena mereka biasa sudah puasa. Adapun orang yang puasanya sekali setahun, maka bisa dipastikan ya kaget jiwanya. Kaget nafsu kita kaget loh. Mana nasi uduk tiap pagi nih? Enggak ada nasi uduk sekarang. Wah, itu menderita itu. Ya. Ya, makanya ada namanya menyapih anak. Anak-anak kalau sudah susu ASI ya, itu disapi, itu berat itu. Anak saya kalau disapi itu saya kasih ya, mohon maaf ya, dikasih ya ASI ibunya dikasih apa? Minyak yang pahit-pahit begitu. Karena susah. Nafsu itu ibarat bayi yang suka menetek, Pak. Sekali maka harus ada dikekang hawa nafsu, dikendalikan hawa nafsu ini. Maka ini semua harus pelan-pelan ya, agar tidak membuat kita ini cepat putur. Di antara sebab kita putur karena terlalu mutasyaddid. Ya, Nabi SAW mencelah ya, inna ad-dini yusr wa la yusaddidin illa ghalabah. Agama ini mudah, tidaklah orang yang tasydid ya atau menyulitkan agama ini kecuali akan kalah. Ya, kemudian di antara tipsnya adalah tazakkar akhiru yaumin fih. Tazakkar akhira yaumin fih. Ingatlah seolah-olah ini adalah hari terakhir Ramadan. Ya. Ij'al baina ainaka, jadikan di depan matamu bahwasanya perpisahan Ramadan sebentar lagi. Coba kita lihat, Allah Ta'ala katakan ayyaman ma'dudat, hari-harinya sebentar, hari-harinya berbilang, menunjukkan Ramadan ini tidak lama. Ya. Kemudian juga seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan sholli salatan muwaddi'. Ya, salatlah seperti orang yang salat yang berpisah. Ya, dan ini untuk seluruh ibadah ya ikhwan. Ya, kita hendaknya setiap kita mau salat atau mau beribadah atau apapun, bisa jadi itu adalah ibadah terakhir kita. Makanya biasanya berkelas, berkualitas ibadah kita. Kenapa? Kita meyakini bahwa ini adalah ibadah yang terakhir. Seperti kalau kita ingin pergi bepergian dan kita akan berpisah dengan anak-anak dan istri kita, maka itu akan menjadi suasana akan lebih baik dari itu semua. Nah, kemudian juga tazakkar annahu masyru' wa mahattatun wa dawratun litazawwudi wa tarbiyatun nafs wa tanafusu fala takhrujna wa anta khusranun iyatan billah. Hendaklah engkau mengingat bahwasanya Ramadan ini adalah proyek, terminal, daurah, tarbiyah, madrasah untuk mendidik jiwa kita ini. Maka ya ikhwan, sebelum kita tutup ya ikhwan, saya ada suatu hadis yang kata para ulama, hadis ini adalah jawami'ul kalim yang dibutuhkan manusia dalam setiap upaya memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Hadis ini kata Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullah adalah semua yang dibutuhkan manusia untuk as-salah lil islah ya, untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain ada pada hadis ini. Apapun upaya kita seperti Ramadan ini tidak boleh lepas dari tiga ini perkara ini. Kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmizi ya, dari sahabat dua sahabat kalau tidak salah yang meriwayatkan hadis ini, Jundub bin Junada, Abu Dzar ya, bin Jundub bin Junada, kemudian Muaz bin Jabal, Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, apa hadisnya? Ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Inilah tiga proyek Ramadan ya, madrasah Ramadan tiga ini. Sebetulnya bukan hanya Ramadan ya, kita bangun pesantren, bangun sekolah, maka targetnya adalah ini tiga. Semua yang dibutuhkan untuk kebaikan dan perbaikan ini tiga ini. Madrasah Ramadan, dan termasuk apapun ya. Pertama adalah ittaqillah, adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ramadan kita 7 hari selama ini ikhwan, apakah sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Dan itulah takwa. Takwa ini intinya apa sih ikhwan? Takwa ini adalah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla.
meninggalkan larangannya. Itu inti yang paling kuat dari takwa adalah meninggalkan yang dibenci oleh Allah. Yang dengan itu kita akan masuk azabnya Allah. Jadi wiqayah, apa artinya takwa? Membentengi diri kita dengan azab. Itu apa yang menjadikan azab? Dosa, maksiat. Maka meninggalkannya adalah takwa. Nah, apa yang membuat kita bertakwa? Adalah merasa diawasi oleh Allah Azza Jalla. Nah, itulah pelatihan madrasah Ramadan, la'allakum tattaqun. Ya, kemudian ada juga seringkali takwa juga adalah melaksanakan perintahnya. Tapi makna yang paling kuat adalah meninggalkan larangannya. Maka di bulan Ramadan, ikhwan, di siang hari kita meninggalkan larangannya, di malam hari kita mentaati perintahnya. Ya, maka ini adalah Ramadan, ya, harus ya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan merasa diawasi, merasa hubungan dengan Allah dekat, merasakan pengawasan, muraqabatullah. Dan itu kita dapatkan dengan bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, kita merasa, dan puasa ini adalah ibadah yang private, ya. Maka Nabi mengatakan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, was-saumu li, puasa itu milikku. Ya, kata para ulama ketika mensyarah di sini, puasa adalah amalan rahasia antara kita dengan Allah yang orang lain tidak tahu kita beribadah atau tidak. Berbeda dengan ibadah yang lain, haji, puasa, salat, sedekah, terkadang diketahui oleh orang. Adapun puasa adalah hubungan kita dengan Allah Azza Jalla. Karena itu adalah hubungan yang sangat dekat. Makanya semua amalan anak Adam untuk kita, kecuali kata Nabi SAW, kecuali puasa, itu untuk Allah Azza Jalla. Ini menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Allah Azza Jalla. Maka juga begitu, kurikulum pendidikan kita, ikhwan, adalah mengajak anak-anak mengenal Rabbnya. Kemudian setelah dikenal, mengajak anak-anak agar dia berkomunikasi, berhubungan dengan Rabbnya. Inilah pelajaran yang sangat penting tentang itu. Kemudian madrasah Ramadan yang kedua adalah wa'atbi sayyi'atal hasanata tamwa, itu mengelola hawa nafsu. Semua ketaatan di bulan Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu. Maka Nabi mengatakan, iringilah dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan akan menghapus dosamu. Nah, untuk melakukan amal soleh butuh pengendalian hawa nafsu. Maka inilah proyek kurikulum Ramadan yang kedua, yaitu apa? Mendekatkan atau memperbaiki hubungan kita dengan jiwa dan nafsu kita ini. Yang nafsu ini Nabi berlindung, kan? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Nah, kemudian proyek yang ketiga, ya ikhwan, adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, makanya puasa kita dilarang, kata Nabi SAW, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ya. Dia maksudnya perisai apa? Ya, perisai dari dosa. Maka Nabi mengatakan, wa insya, hadis surat Bukhari, wa insyatam au qatalu, apabila ada orang yang mengajak kita berperang atau mengajak kita untuk berjidal atau mengajak kita untuk berantem, maka falyakul inni shaim, hendaklah aku berpuasa. Ya, aku sedang berpuasa. Maka puasa ini, akhi, memperindah hubungan kita dengan manusia. Ada zakatul fitr, ada sedekah, ada iftar, kita sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Tujuannya adalah untuk apa? Mendekatkan hubungan kita dengan makhluk, ya, memperindah hubungan kita dengan manusia. Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syarabah. Siapa yang berpuasa tidak meninggalkan kata-kata kotor, menggibah, merusak kehormatan orang lain, Allah enggak butuh puasanya. Maka inilah 3 kurikulum Ramadan, ya ikhwan, madrasah Ramadan. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan diri, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Naam, hadza wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada innakum soal, ya ikhwan, ada pertanyaan? Silakan Pak Bagio. Nah, barakallahu fik, ya. Ini memang problem kita semua, ya ikhwan. Itulah sebabnya ada banyak sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat ini yang itu akan mendatangkan kehusyuan, ya.
Ya, di antaranya ikhwan adalah para ulama mengatakan kekhusyuan dalam salat itu berkaitan dengan amalia kita di luar salat. Ya. Kalau kita sering memikirkan dunia, maka itu akan dibawa-bawa ke dalam salat. Ya, jadi khusyuk di dalam salat itu berkaitan dengan di luar salat. Jadi tidak bisa ada orang tiba-tiba salat bisa. Dulu sering saya lihat ada seminar salat khusyuk di hotel-hotel gitu ya. Nah, salat khusyuk itu berkaitan dengan amalan kita di luar salat. Kalau kita sering zikir, sering ingat kepada Allah Azza wa Jalla, selalu berkata baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka mudah mendatangkan kekhusyuan itu. Karena khusyuk itu datangnya dari siapa? Amalan hati adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kemudian itu yang pertama ya Pak Bagio. Kemudian yang kedua, ada amal-amalan yang lain, ada sunnah-sunnah yang lain seperti mendatangi salat di waktu pertama ya. Jadi enggak tergopoh-gopoh, kata Nabi, alaikumus sakinah wal waqar ya. Datanglah ke masjid dengan sakinah dan wibawa. Ya, tenang jalannya. Kemudian pakai pakaian terbaik. Ya, kemudian apalagi ya? Jangan sampai lapar ya. Kata Nabi SAW, idza hudiratit ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan dan salat isya sudah dihidangkan, maka hendaklah dia makan dulu. Kemudian wala yudafiul akhbasan, jangan sampai menahan kencing Pak Bagi. Ini semua perkara-perkara yang tabiat manusia sulit untuk dihilangkan konsentrasinya kecuali dilepaskan dulu hajat-hajat itu. Ya, pakai pakaian terbaik, lalu pakai wangi-wangian, ada di masjid di rumah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian juga tentu diantaranya adalah memahami bacaan salat ya akhwah. Ini penting sekali. Ya, makanya perbedaan pahala, kata para ulama, perbedaan pahala salat seukuran dengan pemahaman kita terhadap bacaan salat. Saya lupa nih perkataan. Jadi salat itu adalah percakapan dengan Allah Azza wa Jalla, munajat. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan idza qama ahadukum ila shalah fa innahu yunaji rabbah falyanzur bima yunajih. Ketika kalian salat berdiri, kata Nabi, kalian bermunajat, berbicara dengan Rabb, maka perhatikan bagaimana engkau berbicara dengan Rabbmu. Ya, makanya sayangnya memang Bapak Ibu di antara kita ini banyak yang tidak mempelajari bacaan-bacaan salatnya, padahal salat ini ibadah terbaik. Ya, doa-doa yang penting-penting juga enggak tahu. Ya, saya kalau bimbing umroh haji itu selalu jamaahnya, Ustaz tolong dibacakan doanya, kita amin aja. Saya bilang doa masing-masing bagus Pak. Aduh Ustaz saya amin aja deh. Kalau wukuf di Arafah itu ya selalu bertanya, Ustaz boleh enggak bahasa Indonesia? Aduh ya. Karena doa itu harus bahasa Arab yang terbaik ya Pak. Walaupun bahasa Indonesia boleh. Kita ini kadang-kadang orang Indonesia karena sering doa bersama, habis sholat berjamaah, imam yang baca doa kita amin. Sehingga ketika harus berdoa sendiri kita nggak tahu cara berdoa, dan kita nggak ngapal banyak doa-doa yang ada asarnya, doa yang dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran banyak sekali, doa yang diajarkan Nabi SAW banyak sekali. Kalaupun hafal nggak ngerti artinya. Doa ini senjata ya akhi. Ya, makanya ini yang paling penting yang mendatangkan kekhusyuan ya Pak Bagio dan kita semua, saya sendiri adalah berusahalah memahami makna-makna bacaan salat. Kemarin Ustadz Ami Nurbais itu tulis bagus sekali bukunya, saya sarankan dibeli, Tafsir Salat. Judul bukunya Tafsir Salat, bagus banget ya. Beliau menjelaskan tentang makna-makna bacaan salat dengan tafsir yang ringkas. Ya, Masya Allah bagus banget. Apa sih artinya Subhana Rabbiyal A'la? Ya, Al-A'la itu apa? Sifat Allah, nama Allah Al-A'la apa maksudnya? Konsekuensinya apa? Ya, apa artinya At-Tahiyyat? Ya, apa artinya wajburni? Kan jarang kita Allahumma gfir. Wajburni apa sih wajburni? Kalau warhamni semua tahu, waghfirli semua tahu. Tapi wajburni apa? At-tahiyat artinya apa? Wat-thayyibat artinya apa? Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang bisa membantu kita agar bisa khusyuk di dalam salat. Tentu juga bisa membantu salat ya semuanya, teman-teman sekalian, adalah berusahalah ya istirahat secukupnya di siang hari. Makanya Nabi mengatakan qilu, ya tidur siang kalian, fa inna syaitan la taqil, syaitan itu tidak tidur siang. Maka wali mahat kami wajibkan tidur siang, wajib tidur siang. Enggak boleh tidur siang, enggak tidur siang. Jam 2 sampai asar itu mereka harus tidur. Untuk apa? Agar kata Mu'adz bin Jabal, inni anamu wa aqumu, aku tidur dan aku salat.
Wa arju fi niyamati ma arju fi qiyamati. Aku berharap pahala pada tidurku sebagaimana berharap pahala dalam salatku. Artinya Mu'adz mengajarkan kepada kita dalam ibadah tidur dalam ibadah tidur. Dalam tidur itu ada niat ibadah. Maka kalau diniatkan untuk ibadah dia akan jadi pahala. Niatnya untuk apa? Agar bisa mengendalikan. Makanya Bapak selama bulan Ramadan ini usahakan ada istirahat di siang hari. Ya, untuk apa? Agar modal kita agar bisa sholat tarawih. Apalagi kalau antum ikut tarawih yang panjang-panjang ya. Saya beberapa hari ini ya sholat tarawihnya panjang-panjang semua. Ya rata-rata selesai jam 9:04. Padahal nggak ada teramanya. Ya ada yang jam 9 paling cepat ya. Kemarin kapan itu 9:30 ya, masya Allah. Nah ini butuh tenaga, butuh makanya makan. Ya, termasuk kita disuruh makan yang. Nah tadi tipsnya ya dari Syekh. Ya Ustadz jangan makan yang berat sebelum tarawih. Nah dulu kita kan di Indonesia, apalagi kita di Jawa Barat ini, kalau azan maghrib langsung nasi yang berat tuh, itu masya Allah ya berat itu, mata cepat ngantuk, sujud ruku itu kayaknya berat ya akhi. Nah maka tipsnya, baru tadi malam saya langgar ya, saya makan nasi kebuli ya, aduh betul rakaat 7-8 itu kayak aduh ya. Maka ya penting ya menjaga perut ya agar kita jangan terlalu kenyang sebelum sholat tarawih. Mungkin sesudah sholat tarawih kita boleh agak kenyang-kenyang dikit ya. Kemudian sedikitkan tidur di malam hari ikhwah ya. Kalau habis sholat tarawih kita ngaji-ngaji dulu. Karena kalau kita perhatikan ya Al-Quran itu dibacakan. Kata Ibnu Abbas, Jibril datang di malam hari setiap bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ya Jibril setiap Ramadan itu di malam hari bacakan Quran. Kemudian juga ada Nabi SAW mengatakan bahwa Al-Quran akan datang ke di hari kiamat membawa syafaat. Mana atuhu minan naum, ya kata Al-Quran, aku mencegahnya dari tidur. Maka hendaknya di malam hari ini ikhwat ya kita jangan terlalu banyak tidur. Tidur 2-3 jam udah cukup lah kalau Ramadan ya. Ya kita habis salat tarawih, habis mungkin makan-makan dikit, habis itu sebelum tidur kita baca dulu Quran 1 jam. Ya, mungkin sampai jam 11. Ya, kemudian tidur ya kita bangun jam 3. Ya salat sunnah wudu, kita wudu, salat sunnah wudu, lalu kita baca lagi tadabbur Al-Quran sampai sahur. Ya, masya Allah Pak. Inilah Ramadan ya. Malamnya adalah qiyamul lail, menghidupkan malamnya. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Barakallahu fiik. Nah, akhwat ada yang bertanya, ibu-ibu di atas. Oh, udah pada pulang kali ya? Mau masih ada ibu? Udah. Taib. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Barakallahu fiik, udah beberapa menit lagi zuhur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.